Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan berusaha untuk mengucapkan kalimat yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaharui amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketahuilah, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh kemenangan yang nyata. Kemenangan yang besar ia akan peroleh. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melapaskan kalimat yang benar, Allah akan perbaharui amalan kita dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian barang siapa yang taat kepada Allah, meskipun ia miskin hidup di dunia ini, kalaulah ia sesuai dengan aturan dan ketetapan yang Allah tetapkan di dunia ini, ia jalankan dengan seikhlas-ikhlasnya, maka faqad faza fawzan 'azima. Ia akan memperoleh kemenangan yang besar. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang pada hari Jumat dan beliau khutbah dengan singkat, yang padat, yang mampu menggetarkan sahabat-sahabatnya. Namun wahai kaum muslimin, ada satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, yang mana pada hari Jumat Rasulullah baca dengan berulang-ulang. Datang hari Jumat Rasulullah baca, datang hari Jumat Rasul baca, hingga datang tidak ada satupun hari Jumat ketika beliau salat Jumat ia berusaha membaca surat tersebut. Ia berusaha untuk melantunkan ayat-ayat yang Rasulullah baca setelah beliau khutbah. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suratul A'la wa suratul Ghashiyah. Surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Maka pada kesempatan yang berkah ini, dengan waktu yang seringkas-ringkasnya, karena di mimbar ini
tidak dianjurkan kita berbicara dalam waktu yang lama. Akan tetapi kita, wahai kaum muslimin, diberikan oleh Allah waktu yang panjang, 24 jam dikali 7 hari. Maka berapa jamkah yang kita jadikan untuk menuntut ilmu, untuk memperbanyak amalan serta memperbaharui amalan agama-agama kita yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan umur kita, dan jangan sia-siakan waktu luang kita. Ketika ada waktu, maka kejarlah dan berlombalah untuk menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Hal ataka haditsul ghashiyah. Apakah telah datang kepadamu bahawa rumah yang kamu tempati itu pasti akan hancur? Apakah telah datang kepadamu bahawa negeri yang kita cintai ini, Indonesia, itu pasti akan hangus? Dan tidak akan ada lagi satu negara yang akan kita temui pada hari kiamat nantinya bernama negara Indonesia. Apakah telah datang kepadamu yaitu berita hari yang pada waktu nanti bumi akan datar dengan tanah dan kita pun akan tenggelam dalam tanah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita? Maka Allah akan bangkitkan kita kembali. Maka kebangkitan kita pada hari kiamat, wahai kaum muslimin, itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang disebut dengan ashabul yamin dan ada juga disebut dengan ashabul shimal. Golongan orang-orang yang mendapatkan surga serta golongan orang-orang yang mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah yang dulunya ketika hidup di dunia sangat dihormati, wajah yang dahulunya ketika kita hidup di dunia kita tidak mampu untuk memandang wajahnya, wajah yang dahulunya ketika hidup di dunia sangat dibentangkan dan ketika kita lewat jalan pun kita dipersilahkan untuk melewatinya dan tidak ada satupun yang berani datang atau jalan melalui di depan kita. Itulah bos, seorang sebuah jabatan yang ia pegang, seorang pangkat yang ia pegang, seorang harta yang ia dapatkan. Maka pada hari kiamat wajah-wajah itu akan murung serta akan penuh dengan kehinaan. Wajah-wajah orang-orang yang melalaikan jabatannya, yang melalaikan kekuasaannya, yang melalaikan ibadahnya serta hartanya ketika tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu wajah mereka akan penuh dengan kehinaan. Pada hari kiamat wajah mereka penuh dengan kemurungan dan tidak ada wajah yang cerah yang akan terlihat pada hari itu, karena mereka sungguh telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan melawan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yauma la yunfa'u malu wala banun. Pada hari yang tidak akan berguna lagi harta bahkan keturunan kita. Hari ini harta itu berguna. Hari ini harta itu penuh dengan kegunaan dan sangat kita gunakan. Orang yang ketika menggunakan harta di jalan Allah dengan cara yang haram, orang yang penuh dengan kasus, maka ketika ia berikan harta mereka, ia akan lolos bahkan bisa menjadi bebas. Itulah harta. Akan tetapi wahai kaum muslimin, ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia gunakan harta tersebut, apakah cukup sampai di situ?
Apakah tidak kita lihat keadilan? Apakah cukup sampai di situ? La, tidak wahai kaum muslimin. Akan tetapi Allah akan mengadil dengan seadil-adilnya pada hari kiamat. Allah akan mengadili orang tersebut dengan seadil-adilnya. Maka kita akan melihat mereka yang melawan Allah dan Rasulnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah. Amal mereka penuh dengan susah payah, akan tetapi hasilnya nihil atau penuh dengan tidak ada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita yang hadir pada saat ini, ketika kita berani menentang perintah Allah, ketika kita berani menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat kelak nantinya? Tasla naran hamiyah. Kita akan dibakar dengan bakaran yang sangat panas. Kita akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas ketika ada kaum muslimin yang berani menentang ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Coba kita tadabburi sebentar. Kita ambil sebuah api, kemudian kita nyalakan, lalu kita letakkan telapak tangan kita di atas api tersebut selama 5 menit. Ketika kita mampu untuk bertahan di atas api tersebut telapak tangan kita selama 5 menit, maka persiapkanlah tempat kita untuk masuk ke dalam api neraka. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu meletakkan telapak tangannya di atas api selama 5 menit. Bahkan sampai 1 menit pun telapak tangan tersebut akan berhenti. Apa contohnya? Ketika kita minum teh dan kita rasakan panas, kita langsung meletakkannya. Itu baru 1 detik wahai kaum muslimin. Lalu bayangkan ketika api neraka, orang diazab di dalamnya, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya ketika ia tidak ada keimanan di dalam hatinya. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah siksaan yang sangat luar biasa, siksaan yang sangat pedih, yang akan menjadi ancaman bagi kita semua, yang akan menjadi ancaman bagi kita yang hidup di dunia ini. Karena tempat yang akan kita tuju, kalaulah tidak surga, maka sudah dipastikan kita masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan hebatnya, dengan luar biasanya siksaan yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah melanjutkan ayat selanjutnya, tusqa min ainin aniyah. Allah berikan ia air. Penduduk neraka Allah kasih itu air, Allah berikan ia minum. Akan tetapi min ainin aniyah, air yang masuk ke dalam lambung mereka itu bisa menghancurkan mulut-mulut mereka dan membuat terurai usus-usus mereka. Karena saking panasnya air yang ia minum, dan ia lebih busuk dari nanah, ketika itu akan dimasukkan air tersebut ke dalam mulut orang-orang yang menghuni api neraka. Makanan Allah berikan ia makan, laisa laha ta'amun illa min dari'. Allah berikan ia makan, akan tetapi makanan penuh dengan duri. Saking busuknya duri tersebut tidak mampu menahan rasa laparnya. Akan tetapi ketika ia makan penuh dengan kesakitan yang luar biasa. Karena konsekuensi hakikat dari kita makan itu kita menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan dahaga kita, dan kita penuh dengan kenikmatan apabila kita ingin memulai makanan. Akan tetapi makanan yang Allah siapkan di akhirat nanti untuk penghuni api neraka tidak mampu untuk melawan rasa lapar mereka. Khalidina fiha, juga ia disiksa di dalamnya selama-lamanya. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah golongan untuk kelompok yang pertama. Kemudian golongan untuk kelompok yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari ketika kita berbangkit, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah yang tubuhnya dibangkitkan dalam keadaan telanjang pada saat itu, maka ia akan tampak dengan penuh keceriaan dan penuh dengan kegembiraan. Lisaiha radiyah, karena ia redha terhadap amalan yang ia kerjakan di dunia ini. Jamaah kaum muslimin, perlu kita pahami bahawa kita beramal di dunia ini, maka kita beramallah untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Kita duduk di saf pertama, kita duduk di saf kedua, kita duduk di saf ketiga dan hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka dan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah, dan usahakan kita beribadah penuh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan amalan yang kita kerjakan, usahakan kita ikhlas dan taat terhadap apa yang Rasulullah ajarkan dan perintahkan kepada kita. Maka sesungguhnya ketika kita berbuat taat, berbuat amalan yang Allah perintahkan kepada kita, maka sungguh kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, kita berlomba dalam kebaikan. Berbuat amalan, kita harus berlomba. Jangan mau kita mengalah. Kita duduk di saf pertama, usahakan kita duduk dan salat di saf pertama. Jangan kita berikan kesempatan kepada jemaah yang lain untuk melalui saf yang pertama, karena itu pasti akan merugikan kita, wahai kaum muslimin. Ketika beribadah, berusahalah untuk berlomba. Jangan pernah kita mengalah. Akan tetapi urusan dunia, hendaklah kita sepantasnya untuk mengalah, dan jangan kita perebutkan perlombaan dalam mencapai dunia ini. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka Allah masukkan ia fi jannatin aliyah, di dalam surga yang sangat tinggi. Surga yang sangat tinggi, la tasma'u fiha lagiyah. Dalam surga tersebut tidak ada omong kosong, tidak ada buli-bulian, tidak ada caci-cacian, tidak ada caci maki, tidak ada perkataan dusta. Yang ada pada waktu tersebut ketika seseorang masuk ke dalam surga adalah perkataan yang benar, yaitu perkataan yang sangat disenangi. Dan ketika orang telah dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabsusah. Apa yang kita peroleh? Kita akan memperoleh ketika Allah takdirkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan kita dapatkan sungai yang mengalir. Ada sungai dari air, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, bahkan ada sungai dari khamar. Semuanya itu Allah berikan kepada kita, seolah-olah Allah ingin mengiklankan kepada kita bahawa ketika kita hidup di dunia ini, maka kejarlah suatu amalan ibadah yang Allah redha kepada kita, dan Allah masukkan ke dalam surga yang telah Allah gambarkan bagaimana indahnya surga tersebut. Akan tetapi surga tersebut tidak mampu dicerna oleh akal kita dan tidak pernah dibayangi oleh akal kita. Tunggulah saatnya ketika ketetapan Allah telah datang kepada kita. Kita hanya berusaha. Akan tetapi wahai kaum muslimin, kita sebagai manusia, sesuai apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la, apa di dalam ayat tersebut? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kebanyakan dari manusia tersebut lebih memilih hidup ke dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.